Jadi, alasan mengapa anak saya ini merupakan anak yang bandel adalah karena ada anak lain yang nakal dan mempengaruhi dia. Masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga senantiasa terjadi karena pengaruh yang lain yang ada di sekitar. Jadi semua masalah yang terjadi ini itu bukan salah saya. Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kita kali ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang ke-6. Pak Yohanes akan berbicara mengenai seberapa bahayakah uang itu. Jika uang menjadi satu-satunya harapan, maka kita tidak akan pernah mandiri. Yang kita perlukan dalam kehidupan adalah memiliki hikmat dan berinvestasi dalam kompetensi. Saudara, kita pahami bahwa uang merupakan sesuatu yang sangat dicari oleh banyak orang. Setuju ya? Setuju, nih kayaknya ada yang mengangguk-ngangguk begitu ya. Ya, hubungan dan orang-orang itu telah berubah sesuai dengan faktor ekonomi. Jadi uang itu bisa mengubah hubungan dan juga orang-orang termasuk kita. Dan sekarang bagaimana seorang Kristen, seorang pemimpin, pendeta, dan seluruh struktur kepemimpinan berurusan dengan masalah uang ini? Bagaimana kita bisa memahami apakah uang itu baik atau buruk? Apakah ini akan membawa kebahagiaan atau kehancuran? Ya, ada jutaan kutipan yang berbicara mengenai uang. Betapa ini merupakan sesuatu yang memudahkan, namun pada saat yang bersamaan merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah. Nah, Paulus mulai berbicara mengenai hubungan dalam masyarakat, dan dia mulai berbicara mengenai budak-budak atau hamba-hamba Kristen pada abad pertama, mengenai bagaimana seharusnya hubungan mereka dengan tuan mereka. Hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani, karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saudara, menarik sekali bagi kita perhatikan bahwa masalah sosial itu sudah ada dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Paulus tidak memaksa terciptanya sebuah revolusi. Namun ia justru mengubah hubungan dengan cara apa? Mengubah kualitas dari hubungan itu. Jadi seorang hamba yang baik dalam konteks ini harus memiliki sebuah hubungan yang baik dengan tuannya. Dengan cara apa? Melakukan sikap yang pantas. Demikian juga Paulus menasihati para tuan-tuan. Paulus juga akan menyebutkan mengenai pengajaran sesat yang banyak sekali muncul dalam surat pertama Timotius ini. Dan apa yang menjadi persoalan hubungannya dengan uang, ekonomi, dan masalah sosial. Mari kita mencoba untuk mengamati. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilap kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Saudara, orang-orang ini berpikir bahwa ibadah merupakan sebuah dedikasi kepada Allah yang merupakan sumber kekayaan dan kelimpahan. Oleh sebab itu, ada orang-orang yang berpikir bahwa Injil ini merupakan sesuatu yang baik yang bisa memperkaya seseorang. Nah, ini kita bisa perhatikan. Orang berpikir bahwa iman merupakan sebuah mekanisme untuk eksploitasi finansial. Artinya dengan iman kita akan mendapatkan banyak keuntungan secara keuangan. Nah,
Menarik sekali karena jika kita memperhatikan dengan baik, kita menyadari mengapa Paulus berbicara mengenai uang, yaitu karena tuan-tuan yang palsu itu memperdaya situasi, memperdaya orang-orang dengan maksud mendapatkan hasil yang banyak terkait dengan keuangan. Paulus berkata, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup. Maksudnya di sini adalah dedikasi kepada Allah dengan sukacita yang besar, memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, mari memperhatikan firman ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Paulus jelas sekali menentang gagasan ini, yaitu dengan berpaling dari iman kepada barang dagangan, kepada hal-hal yang baik yang menguntungkan. Ia akan menentang sikap semacam ini, yang memahami Injil semata-mata sebagai salah satu cara supaya kita bisa memiliki status keuangan yang lebih baik. Dan sekarang Paulus berkata, perhatikanlah ini. Ini merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen, khususnya yang harus dimiliki oleh para pendeta dan para pemimpin gereja. Jika ada makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dikenakan, maka kita perlu mencukupkan diri dengan hal-hal tersebut. Jadi Paulus bukan berkata bahwa kita hanya perlu hal-hal tersebut. Namun kedua hal itu haruslah cukup untuk membuat kita puas. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa sajakah yang membuat saya kehilangan sukacita? Apakah dengan kehilangan hal-hal ini akan membuat saya marah dan kesal dengan kehidupan saya? Apakah kehilangan hal-hal ini membuat saya kehilangan sukacita? Allah berkata, dengarkanlah ini. Jika ada makanan dan pakaian, cukuplah itu dan bersukacitalah akan hal itu. Mengapa kalian ingin menjadi kaya raya? Dan ini tidak semata-mata ditujukan kepada mereka yang kaya raya, namun orang-orang yang dikuasai dan dinominasi oleh keinginan menjadi kaya. Kita bisa tahu apa yang merupakan keinginan yang paling dalam, yaitu meskipun kita tidak memikirkan hal itu, pikiran kita senantiasa memikirkannya, dan perasaan yang sangat kuat ini akhirnya menggerogoti kita dari dalam. Jadi ini merupakan sebuah keinginan yang menguasai seseorang, dan sepertinya juga bahwa orang tersebut tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ada banyak sekali orang yang jatuh dalam jebakan ini karena mereka dikuasai oleh keinginan yang menghancurkan, yang tidak mampu mereka kendalikan. Dan dalam kebenaran Alkitab, saudara, kita bisa menemukan bagian ini yang masih relevan sampai hari ini, yaitu bahwa cinta akan uang, bukan uangnya. Lagi sekali cinta akan uang. Ketergantungan akan uang yang menghancurkan. Inilah yang merupakan akar dari segala kejahatan. Inilah alasan mengapa banyak sekali pernikahan yang hancur. Alasan mengapa ada permusuhan, masalah dalam keluarga, kemarahan antara orang tua dan anak, dan sebaliknya. Saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Jadi kita perlu memahami kenyataan bahwa banyak orang menginginkan uang, akhirnya menyimpang dari iman, dan akhirnya mengalami siksaan dan penderitaan. Dan Paulus memberikan pesan terakhir kepada Timotius dalam bagian ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh perasaan-perasaan ini. Saudara kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kayalah dalam karakter. Kaya dalam karakteristik yang akan membuat perbedaan dan akan tetap ada meskipun kita telah meninggalkan dunia ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kemudiannya berkata, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus
yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Apa yang menjadi alasan utama yang kita miliki untuk mengesampingkan kemewahan, uang, dan kekayaan? Apa, saudara? Yaitu bahwa suatu hari nanti Yesus Kristus akan datang. Jadi dalam momen ini kita bisa melihat bahwa himne spiritual yang berasal dari lubuk hati Paulus yang paling dalam. Dan ia menuliskan syair ini yang mungkin saja merupakan himne kuno dari gereja mula-mula. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan yang memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, dalam menghadapi realita ini kita benar-benar memprioritaskan kekayaan yang kekal. Dan sekarang Paulus akan sampai kepada bagian akhir dari surat ini dan berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ya, mari melihat keseimbangan dan ketenangan yang ada di sini. Paulus tidak berkata, perhatikanlah, hai orang kaya yang jahat. Tidak banyak ada hal lagi yang bisa kalian lakukan. Tidak seperti itu ya. Jadi apakah kita akan memerangi orang-orang kaya dan menghancurkan orang-orang yang menekan kita karena mereka adalah lawan kita? Tidak, saudara. Orang-orang kaya ini memerlukan Allah, sama seperti orang-orang miskin. Kita semua ada dalam sebuah keadaan yang sama di hadapan Sang Pencipta kita. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, barang-barang atau uang serta kekayaan bukanlah sesuatu yang negatif. Allah memberikan kepada kita semua ini, namun segala sesuatu sebenarnya merupakan kepunyaannya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu bisa dibaca di Mazmur 24, yang menekankan kenyataan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan kemudian apalagi saudara? Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, dengan demikian Paulus mengakhiri surat ini dengan berkata, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebutkan pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara, sebenarnya Allah memberikan kepada kita sebuah hak istimewa untuk menggunakan sumber daya dan hal-hal yang bersifat materi. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan baik-baik, karena Allah ingin agar kita berjalan di jalan yang benar, melakukan kehendak-Nya dan melayaninya dengan sepenuh hati kita, dan jangan membiarkan uang yang kita pegang merusak kita. Kiranya Allah memberkati kita semua, dan kiranya kita belajar untuk memiliki keseimbangan dan sikap yang benar. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Timotius pasal yang ke-6 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Seberapa bahayakah uang itu? Sekarang sampailah kita kepada bagian tanya jawab. Pak Yohanes, apakah Paulus sedang memperdaya para hamba supaya mereka ini senantiasa setia dan taat kepada tuannya selama-lamanya? Memang jika kita lihat sepintas Pak Oti, mungkin akan ada orang yang kaget dengan apa yang Paulus katakan dan berpikir, ya ampun, apa yang Paulus lakukan ini? Dan dengan gampang saja ia berkata, apa yang dikatakan Paulus tidak benar. Jadi bagaimana mungkin ia mengatakan hal ini? Bagaimana seseorang bisa menjadi orang Kristen dan hamba?
pada saat yang bersamaan. Nah, jika kita memperhatikan apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru, ketika berurusan dengan hal-hal seperti ini, tidak perlu kita mengubah seluruh strukturnya. Perjanjian Baru tidak memberikan sebuah filosofi politik secara eksplisit. Jadi, kita jangan mencampur adukan gerakan Kristen pertama dengan gerakan-gerakan lainnya yang merupakan gerakan politik dan sosial. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam kekristenan, dalam Perjanjian Baru, ada sebuah pemberontakan terhadap struktur sosial yang jahat yang sedang terjadi. Dengan kata lain, sikap orang Kristen yang merupakan budak atau hamba akan mengubah hubungan ini. Dan kekristenan semua berbeda, karena di dunia luar sana kekuatan perang dan perseteruanlah yang menentukan kemenangan. Namun dalam kekristenan, ini semua ditentukan oleh hukum kasih. Menang tanpa perkelahian, tanpa pertikaian. Dan inilah yang akan membuat perbedaan. Dan inilah bagaimana Yesus memperoleh kemenangannya dan murid-muridnya juga perlu melakukan hal yang sama. Tetapi Pak Yones, Bapak tadi menyebutkan hukum kasih. Lantas, bagaimana hukum ini berfungsi bagi orang Kristen ketika di dalam Perjanjian Baru terdapat budak atau hamba? Bukankah ini akan menjadi sebuah kontradiksi begitu? Ya Pak Oti, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Bagaimana sekarang? Ada orang Kristen yang memiliki budak? Apakah ada orang Kristen yang memiliki budak? Bagaimana kita melihat kenyataan ini? Ya, mari kita mencoba untuk menjelaskan. Kita perlu mengingat bahwa dalam Perjanjian Baru, ya, kita ada dalam sebuah struktur sosial yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan orang-orang ini sudah merupakan budak sebelumnya. Dan di tengah-tengah seluruh proses ini, mereka ini bertobat dan menjadi orang Kristen. Dan sebagaimana yang kita pahami bersama, ada sebuah toleransi yang diberikan di sepanjang firman Tuhan mengenai keadaan sosial yang berlaku pada saat itu. Apa yang akan kita dapatkan di sini adalah bahwa konsep kekristenan pada akhirnya akan menghapuskan hal ini dan mengubah semua konsep ini. Dan karena Perjanjian Baru tidak berusaha untuk mengubah struktur politik dan sosial, karena sebenarnya perubahan-perubahan ini tidak akan meniadakan keinginan manusia untuk mengeksploitasi satu sama lainnya. Perjanjian Baru berusaha untuk berkarya dalam kehidupan para tuan dan juga kehidupan para hamba, dan mengubah sikap mereka, sehingga hubungan mereka akan berubah secara total. Dan sebenarnya juga bahwa dalam struktur sosial yang tidak adil ini, dua orang yang digerakkan dengan prinsip Kristen dan oleh kasih tentu akan memberikan hasil yang lebih baik daripada dua orang yang secara teori yang ada dalam masyarakat yang adil, seperti ada dalam sebuah demokrasi tanpa prinsip-prinsip Kristen, dengan keinginan manusia yang senantiasa ingin apa? Menghancurkan satu sama lainnya. Yang ingin mereka lakukan adalah menelanjangi satu sama lain dan mempertontonkan mereka kepada dunia untuk mempermalukannya. Itu prinsip dan keadaan sosial di masyarakat. Tetapi prinsip Kristen itu sangat berbeda. Jadi ketika sudah menjadi Kristen, baik dia tuan atau hamba, mereka harus menerapkan nilai-nilai kekristenan. Kira-kira begitu. Pak Yones, kita tahu apa yang mendorong Paulus untuk menuliskan suratnya yang pertama kepada Timotius, yaitu dusta, pengajaran sesat, doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang muncul di dalam gereja. Dan sekarang, bagaimana kita berhadapan dengan semuanya ini, Pak Yones? Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat menarik ya, karena sepertinya banyak orang Kristen yang percaya bahwa masalah-masalah yang kita hadapi sebenarnya berasal dari hal-hal yang eksternal. Seolah-olah karena kita ini merupakan seorang pendosa, sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab, bahwa kita ini merupakan seorang pendosa. Jadi alasan mengapa anak saya ini merupakan anak yang bandel adalah karena anak lain juga nakal yang mempengaruhi dia. Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga saya senantiasa terjadi karena pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan. Jadi semua masalah yang terjadi ini bukan salah saya. Gitu ya. Dan Alkitab akan menjelaskan hal ini kepada kita. Bahwa hati manusialah yang sebenarnya merupakan masalahnya. Gereja juga tidak sedikit lebih baik dalam hal ini.
yang merupakan tempat yang terlindung, tempat yang tidak bisa tercemar, sehingga tidak ada yang buruk yang bisa terjadi di tempat itu. Ini nggak benar ya. Orang-orang yang jahat, yang bertindak secara kejam di sepanjang sejarah manusia adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang terpelajar. Jadi sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada kemampuan manusia untuk memisahkan dirinya dari Allah, dan ini merupakan suatu yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, di dalam kumpulan orang percaya, ada orang-orang yang muncul dengan ajaran sesat dan pengajaran sesat yang sangat mengerikan. Dan kita perlu menyadari bahwa gereja juga tidak kebal terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi. Ini disebut dengan fakta dan realita yang memang terjadi di sepanjang sejarah kekristenan. Baiklah Pak Yones, saya ingin Bapak untuk bisa jujur kepada kami. Apakah Bapak berpendapat bahwa pengajaran sesat, masalah dengan ajaran sesat ini sebenarnya merupakan masalah yang jauh lebih dalam? Ya, mari kita menggali hal ini lebih dalam supaya kita melihat apa sebenarnya yang terjadi. Mari kita perhatikan ya, terkadang kita melihat sesuatu itu terlalu dangkal ya. Masalah ini terjadi karena ada seseorang yang mengajarkan sampah. Atau hal-hal ini terjadi karena ada orang yang tidak berpengetahuan. Karena mereka tidak belajar dan mereka memahami semua ini dengan salah. Ya, sebenarnya apa yang Alkitab nyatakan kepada kita dalam kitab pertama Timotius ini, yaitu bahwa orang-orang ini yang kesana kesini mengajarkan ajaran sesat ini, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang menjadi masalah mereka? Apa tujuan mereka? Ya, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki niat yang tidak jujur, yang ingin mencari keuntungan. Mereka mengubah agama menjadi sebuah aksesoris semata. Dan jika seseorang tidak benar-benar percaya di dalam Yesus Kristus dan juga tidak memiliki harapan akan kehidupan yang kekal, serta tidak memahami apa yang dikatakan Alkitab dengan benar, maka orang ini akan masuk ke dalam sebuah agama karena ketertarikannya dalam hal keuangan saja. Jadi di balik semua ajaran sesat ini, kita bisa melihat dosa. Jadi akar yang telah menjalar dalam dari semua hal-hal yang salah ini adalah kejahatan, yaitu dosa yang ada di balik semua ini, yang tidak disadari oleh orang-orang. Nah, bagaimana Pak Yones? Apakah benar jika pengharapan dan ekspektasi kita hanyalah dalam kehidupan yang kekal? Tetapi di ayat yang ke-8, Paulus juga berkata, asal ada pakaian dan makanan, cukuplah. Apakah itu saja cukup, Pak? Maksud saya, Pak Yones, karena kita hidup dalam sehari-hari sekarang ini, apakah ada hal-hal yang perlu dirubah di sini? Tergantung merek bajunya Pak Oti, dan jenis makanannya juga, atau bahkan restoran mana dulu, supaya kita menjadi puas. Namun sekarang bagaimana kita perlu berhadapan dengan semua ini? Karena masalah ini tidak disebabkan oleh keadaan seseorang, namun seberapa banyak yang mereka miliki. Masalah yang ada di sini tergantung dari sikap seseorang terhadap apa yang ia miliki. Masalah yang terjadi di sini adalah mengenai kepuasan. Karena sebenarnya kita ini tidak akan pernah puas ya. Media dan perusahaan periklanan sangat paham mengenai hal ini. Sehingga selalu saja ada produk baru yang kita perlu beli supaya kita menjadi senang. Kita senantiasa percaya bahwa sekarang ini semua akan berubah. Jika saya memiliki ini, saya akan menjadi puas. Jadi di tengah segala kebencian dan dosa manusia, kita sebenarnya tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah mencapai jumlah X. Yang akhirnya membuat kita berkata, ya itu dia. Aku sudah memiliki cukup dan aku tidak perlu apa-apa lagi. Masalahnya ada di dalam kepercayaan ini, saudara. Jadi sebenarnya firman Tuhan memberikan sesuatu yang objektif, yang mengatakan bahwa jika kita hidup, memiliki pakaian dan makanan yang cukup, kita perlu bersyukur akan hal tersebut. Ini merupakan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita yang seharusnya membuat kita bersuka cita. Dan dari hal-hal kecil ini, kita akan membuat sebuah perbedaan. Nah, sekarang kita hanya peduli dengan pertumbuhan keuangan dan materi saja. Kita tidak akan pernah puas. Dan ini akan terus-menerus membuat kita menjadi apa? Marah dan jengkel. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Sekarang
kita perlu untuk menghindari kekayaan dan harta, Pak Yones. Apakah ini yang akan menjadi kesimpulan kita? Dan apakah ini juga yang akan menjadi kesimpulan akhir kita terhadap apa yang Rasul Paulus katakan? Ya, Pak Oti, gagasan utama dalam bagian ini bukanlah untuk kita menghindari kekayaan dan harta. Ia berkata bahwa jika kita mencintai kekayaan dan harta, inilah yang akan membuat kita tidak bahagia. Masalahnya adalah bagaimana kita melihat hal ini dalam kacamata yang salah. Karena kita akhirnya menjadi orang yang memiliki pandangan bahwa hanya dengan mendapatkan kekayaan dan harta sajalah kita akan menjadi orang yang berbahagia dan puas di dalam hidup ini. Sebenarnya kekayaan tidak akan membuat kita bahagia. Ini semua merupakan sebuah ilusi. Ini merupakan sebuah iklan yang menipu. Jadi sekarang kita sudah bisa melihat dengan lebih jelas dan kita memahami bahwa Allah adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa kekayaan yang ada di dunia ini bukanlah milik kita. Semua ini hanya kita pinjam dan kita hanya bisa mengelolanya. Jadi jika kita memiliki kekayaan di tangan kita perlu melakukan apa yang benar, menggunakannya dengan benar, dan membantu orang lain. Dan penting sekali bagi kita memiliki kedewasaan dan pemahaman rohani, serta keseimbangan sebagaimana yang kita bisa lihat dalam firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Pak Yones atas setiap jawaban yang sudah diberikan. Saatnya bagi kita untuk bisa mendengarkan tentang kesimpulan dari bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah sampai pada akhir dari pembelajaran kita dalam kitab pertama Timotius pasal 6. Tema kita hari ini adalah seberapa bahayakah uang itu. Saudara, kita telah belajar banyak dari Rasul Paulus. Dan kebenarannya adalah bahwa kita perlu mengucap syukur kepada Allah atas segala hal yang kita miliki, bahkan atas uang yang kita punyai. Namun kita juga perlu berhati-hati, supaya kekayaan ini tidak mendominasi kita dan membuat kita tidak bersyukur di dalam kehidupan ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.